yang masih ada kepalanya, tapi badan dan anggota tubuh lainnya itu nggak ada. Selamat datang di cerita Ngalador episode 1. Ngalador kali ini mau menceritakan tentang jalan yang angker yang ada di Cianjur. Nama jalannya itu adalah Bang Bayang. Biasa disebut juga oleh warga setempat itu Jalan Jalur Tengkorak. Nah, Jalan Bang Bayang ini adalah jalur menuju Sukabumi Cianjur. Jalannya itu lurus tapi nanjak gitu. Kalau nanjak itu kalau dari Cianjur, kalau dari Sukabumi itu turunan. Nah, jalan tersebut sudah memakan korban jiwa sebanyak 32 orang dari 3 kali kecelakaan. Kecelakaan yang pertama terjadi di tahun 2012 dengan korban jiwa 16 orang. Dan kecelakaan yang kedua terjadi di tahun 2016 dengan korban jiwa 10 orang. Dan yang terakhir di tahun 2022 dengan korban jiwa 6 orang. Anehnya, setiap kecelakaan yang terjadi di Bang Bayang ini mempunyai kronologi yang sama. Kronologi yang pertama, truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur mengalami remblong hingga menubruk mobil motor angkutan umum rumah. Yang kedua, masih dari jalur Sukabumi menuju Cianjur juga, dan masih truk juga yang tiba-tiba dengan kecepatan tinggi tiba-tiba ngebanting setir ke arah berlawanan hingga menubruk mobil motor angkutan umum lagi, rumah lagi. Begitupun yang ketiga, mengalami remblong, banting setir, nubruk pohon, nubruk bengkel, nubruk rumah warga, baru berhenti. Mobil-mobil yang kecelakaan di jalan itu selalu berhenti ketika sudah menubruk bangunan. Karena mungkin kalau nubruk mobil ataupun motor gak berhenti ya mungkin bebannya gak terlalu gitu, itu. Kalau nubruk rumah itu langsung berhenti gitu. Setiap kejadian kecelakaan di jalan itu selalu ada beberapa korban jiwa yang tidak bisa diidentifikasi jasadnya. Saking parahnya kondisi si jasadnya itu. Bahkan ada teman saya yang ngelihat pas kejadian, ini seremnya nih, ngelihat kejadian yang dimana ada helm yang masih ada kepalanya, tapi badan dan anggota tubuh lainnya itu nggak ada. Ngelihat telinga lah di samping jalan, ngelihat jari-jarinya lah, jarinya itu kayak segini nih, dari sini segini, jarinya doang. Bahkan di pohon itu tuh ada yang kayak, bukan pohon, di ranting pohon, entah itu gimana ceritanya, ada tangan, entah itu gimana ceritanya, mungkin karena pas jebret gitu tuh kayak pus gitu mungkin ya, nggak tahu, cuman kayak ada anggota tubuh yang nyalip di pohon gitu. Berarti itu saking dahsyatnya ya, tubrukannya itu saking dahsyatnya kayak gitu. Konon ceritanya, kata warga setempat, di Jalan Bang Bayang itu ada sosok penunggu yang berwujud nenek-nenek yang selalu mengganggu pengemudi yang mungkin tidak sadar, dalam artian tidak hati-hati ataupun tidak fokus lah dalam bergemudi gitu. Tidak fokus. Makanya di kronologi kecelakaan yang kedua dan yang ketiga, si supir tersebut itu selalu membanting supirnya tiba-tiba. Karena kata warga penduduk setempat, sosok tersebut itu selalu mengganggunya dengan cara melintas di jalan tersebut. Makanya mungkin di saat pengemudi itu tidak fokus, tiba-tiba ada orang yang melintas gitu kan, kaget, makanya langsung dibanting setir, makanya terjadi kecelakaan yang seperti itu gitu. Nah, aing punya cerita pribadi bersama orang tua saya ya.
sama nyokap di jalan tersebut. Kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, berawal dari nyokap yang meminta diantar ke perbatasan Cianjur Sukabumi. Aku tuh diminta untuk nganter nyokap ke salah satu tempat karena ada keperluan gitu. Ya udah akhirnya pergilah ke situ, berangkat gak ada apa-apa dan nyampe di situ sekitaran jam 5 sore. Jam 5 sore karena kita berangkat jam 3. Ngobrol dan beres dan akhirnya kita pulang jam setengah 6 lebih. Nah, kita pulang masih belum ada yang aneh. Terus jalan. Nah, baru kerasa aneh setelah kita ngerasa lama di jalan. Yang biasanya kita dari perbatasan Sukabumi menuju rumah itu biasanya 30 menit, ini udah 2 jam, hampir mau 3 jam masih belum nyampe ke rumah. Nah, sepanjang perjalanan selama 2 jam itu, kita kan masih biasa aja dong. Masih belum ada yang aneh gitu. Cuman di perjalanan itu sebelum kita sadar dengan keanehan itu, aku tuh melihat ada truk besar banget. Tapi ya besar ya, truk besar lah intinya. Tapi bukan besar dalam artian nggak wajar gitu. Cuman truk besar dalam artian masih wajar gitu. Truk itu tuh berkarat dan jalannya itu pelan. Nah, aku tuh aku tuh nggak berani nyalip, nggak tahu kenapa waktu itu tuh aku nggak mau menyalip, nggak berani nyalip gitu loh. Padahal mama aku tuh udah kayak bosan di jalan, udah kayak lama kok gak nyampe udah kayak gitu. Salip aja napa gitu kan, lama gak nyampe gitu kan. Nah, karena nyokap aku tuh selalu ngomong salip gitu kan, karena pengen cepet-cepet sampai kan gitu kan. Nah, setiap aku mau nyalip mobil itu, entah kenapa di depan itu selalu ada lampu yang menyorot. Tapi setelah kita lewati lampu tersebut, ternyata itu tuh lampu mobil pakai lampu jauh yang ada di samping jalan, bukan di jalan yang berlawanan sama kita, bukan. Jadi parkir di seberang jalan pakai lampu. Setiap aku mau nyalip mobil itu selalu ada mobil yang seperti itu. Selalu ada mobil di samping jalan dengan lampu tembak gitu, jauh gitu. Setelah dilewatin ternyata mobil di samping, gitu kan. Akhirnya aku nggak bisa nyalip mulu gitu loh, karena setiap mau nyalip ada lampu. Nah, nggak lama kemudian mama aku bilang gini, ini di mana kok banyak pohon gede gitu kan, kok gak kenal mama tepatnya gitu kan. Terus bilang lagi, terus ada rumah-rumah zaman dulu, perasaan mama sering banget lewat sini gak pernah lihat jalan-jalan seperti ini gitu kan. Nah, kita kebingungan tuh dua-duanya. Terus dari situ kita bacaan doa gitu kan. Nah, sambil berdoa, di saat berdoa itu kita saling berdoa gitu kan, dengan keanehan ini gitu kan. Nah, aku tuh ngeliat bensin kan mau habis gitu kan. Pas aku lihat bensin terus aku mau ngomong ke mama gitu kan, "Ma, beli bensin dulu ya." Ternyata pas aku lihat keluar juga pom bensinnya itu udah kelewat kan. Karena pom bensin di dekat Bank Bayang itu udah gitu kan. Cuman itu ada satu gitu kan di dekat Bank Bayang itu deh, pom bensinnya satu. Ternyata udah kelewat gitu. Pas aku udah kelewat, mau balik lagi kan tanggung juga, ribet gitu kan. Aku suka ribet kan orangnya. Ya udah lama di depan aja gitu kan. Mama aku cuman ngangguk sama geleng-geleng sama ngangguk iya gitu kan. Ngangguk gitu ya. Karena masih aneh dong, karena kita udah 3 jam perjalanan gak nyampe rumah, masih tetap ngikutin dengan truk yang gede itu gitu kan. Dan akhirnya kita udah sadar kalau kita gak tahu di mana gitu kan, jalannya kita gak kenal. Tapi kita ngelihat pom bensin itu kan, yang tadi kita pom bensin udah agak tenang nih hati. Pikiran aku tuh udah kayak agak tenang sedikit karena oh ini jalan ini gitu kan. Nah, dari situ tuh ada kali kayak
setengah jam lagi kita masih tetap ikutin truk itu, dan setiap nyalip ada lampu, tapi lampu itu tuh bukan lampu dari mobil yang arah berlawanan, tapi melainkan lampu dari mobil yang selalu parkir di seberang jalan tapi pakai lampu jauh gitu. Nah, setengah jalan kemudian, yang kita perkirakan itu kita udah mau nyampe belokan menuju rumah, ternyata pas kita makin sadar ternyata kita itu masih belum masuk ke jalan Bang Bayang. Yang tadinya pikiran kita itu kita udah melewati jalan Bang Bayang itu jauh-jauh dari tadi, karena kita udah ngeliat pom bensin yang kita lewatin. Ternyata kita masih belum masuk ke jalan Bang Bayang itu. Aku sadarnya itu karena di situ itu ada lapangan futsal yang sering aku main di situ. Nah, si posisi lapangan futsal itu berada jauh sebelum jalan Bang Bayang. Nah, pas aku ngeliat si lapangan futsal itu, seketika bulu kuduk dan baca-bacaan itu keluar. Pas aku ngeliat si lapangan itu, astagfirullahaladzim gitu kan, mah gitu kan, sadar gak apa emang katanya. Dari tadi mama aku mungkin udah sadar cuman gak ngomong gitu. Ini belum lewat Bang Bayang gitu kan, ini belum lewat pom bensin yang kita tadi lewat gitu kan. Nah, dari situ mama aku langsung ya melotot gitu kan, melotot kaget, terus kayak makin baca-bacaan aja gitu kan. Nah, dari situ tuh udah mulai bener jalannya nih, udah mulai bener jalan. Nah, terus aku lihat ke depan lagi, si mobil yang gede itu yang kita ikutin dari tadi itu udah gak ada sama sekali. Di situ aku kayak apa ya? Ternyata aku kan sering nonton si Nadia Oomara kan. Ternyata orang-orang yang sering cerita ke si Nadia Oomara itu gue rasain, oh kayak gini rasanya gitu. Dibawa ke alam lain kayak gitu rasanya gitu. Pokoknya aku di perjalanan yang seharusnya 30 menit dari perbatasan Sukabumi ke Cianjur itu biasanya 30 menit, ini 3 jam lebih. Dan akhirnya setelah kita udah bener jalannya nih, udah kenal kita jalannya gitu. Nah, dari situ udah gak ada keanehan lagi sampai belokan ke rumahku. Di belokan rumah aku itu ada makam. Nah, pas belokan masuk ke rumah aku, ngelewatin makam, mama aku tuh tiba-tiba bilang kayak gini, kamu tuh kakaknya si Agung ya? Nah, si Agung itu udah jelas-jelas kakakku. Nah, mama aku tiba-tiba bilang kalau aku tuh kakaknya kakakku gitu. Kayak seolah-olah nanya gitu loh. Kayak seolah-olah orang yang udah lama gak ketemu terus nanya gitu. Kayak gak tahu gitu loh. Kayak seolah-olah nanya, kamu tuh kakaknya si Agung ya? Udah jelas-jelas aku tuh adiknya gitu loh. Kamu tuh kakaknya si Agung ya? Bapaknya si Guntur. Nah, si Guntur itu anaknya kakak aku. Jadi kebalik gitu loh. Aku berada di posisinya kakak aku yang ditanyain sama nyokap itu gitu. Nah, di saat ngomong seperti itu, gak lama kemudian mama aku tuh bilang kayak gitu, mama barusan bilang apa gitu. Mama barusan bilang apa katanya. Nah, pas tadi mama aku bilang aku tuh kakaknya kakak aku, bukan gitu. Nah, dari situ tuh aku udah ngabret, udah tancap gas karena takut kan, kuduk udah merinding, udah jalan padahal jelek, udah ngabret aja pakai mobil brok gitu kan. Nah, gak lama pas nyokap aku ngomong kayak gitu tuh disambung lagi, nyokap ngomong kayak gini, mama barusan ngomong apa gitu kan. Jadi kata mama aku tuh, dia itu sadar tapi yang ngomongnya itu bukan dia, yang dia rasain tapi dia sadar gitu. Tapi yang dia omongin itu dia gak dengar tapi ngerasa kalau bibirnya itu mangap gitu. Itu yang mama aku rasain. Dan akhirnya kita sampai ke rumah dengan kepanikan dan ketegangannya, karena kita baru pertama kali ngerasain hal kayak gitu, jadi kayak langsung kayak melongo gitu. Sambil baca-baca terus udah sampai rumah juga kita sampai melongo aja gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita selamat sampai tujuan tanpa ada
Nah, kesimpulannya dan pelajarannya buat kalian yang mau berpergian jauh kemanapun itu, diusahakan kalian punya wudhu, ya, punya wudhu dan baca doa dulu. Mau pergi kemanapun itu kalian baca doa dulu biar dilindungi. Dan jangan lupa juga kalau kalian lagi pakai mobil ataupun motor, kendaraan apapun itu, ketika kalian ngantuk, lebih baik kalian beristirahat dulu dan diusahakan juga fokus terhadap jalannya gitu ya. Nah, itu dia cerita pribadi saya dan jalan yang angker di Cianjur, Jalan Bang Bayam. Terima kasih yang sudah nonton. Buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.